Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya mendadak ada rencana ke Ciberem karena teman-teman tidak ada yang wes, jadi kali ini saya solo ride dan waktunya terbatas karena ini hari Jumat. Ya, berencana akan wes sebentar saja ke Danau Ciberem, keliling Danau Ciberem. Harapannya jam 10-an sudah di rumah lagi. Ya, jadi danau atau situ Ciberem ini adalah satu wisata berupa danau alami yang sudah lama ada ya, dan menjadi tempat wisata untuk penduduk Bekasi dan sekitarnya. Komunitas Roger Bagen, komunitas Peter Roger Bagen mulai memasuki daerah ini sekira tahun 2005, 2006. Pada saat itu masih betul-betul alami kondisinya. Di seputaran danau masih banyak pohon, banyak semak belukar, dan masih banyak tindakan kejahatan pada saat itu, karena di sini jarang dilalui orang, sehingga orangnya hanya waktu-waktu tertentu saja berani melewati kawasan ini. Seiring dengan perkembangan perumahan yang makin gencar, berdirilah tembok pembatas dengan perumahan besar Grand Wisata. Jadi ini rupanya di area danau ini dilokalisir batasnya sebagian yang dulu masih berupa lalang tanah kosong, sekarang sudah berdiri banyak bangunan perumahan real estate ya. Jadi makin menyempit kawasan wisata danaunya, tapi alhamdulillah segini juga masih ada, masih bersyukur karena ini lokasinya dekat sekali dari rumah. Bahkan waktu itu saya sering mengajak anak-anak saya yang masih berumur 5 tahunan untuk belajar bersepeda ke sini. Karena di sini terasa sekali ya suasana alamnya, udaranya segar, dan di sekelilingnya masih banyak tumbuhan, sehingga mungkin kadar oksigennya di sini lebih tinggi ya dibanding dengan di perumahan. Ya, lokasi danau ini sendiri adanya di Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi. Kalau sekarang ini persisnya di belakang perumahan Grand Wisata ya. Jadi untuk penduduk di luar Bekasi ya patokannya perumahan Grand Wisata. Jadi kalau dari tol itu kan ada pintu exit tol Grand Wisata Tambun. Nah, dari situ
masuk ke perumahan Grand Wisata, cari parkiran, lihat Google Map, nggak jauh dari situ nanti ada situ Ciberem. Jadi situ Ciberem itu merupakan katakanlah tempat favorit para glacier untuk penduduk Bekasi, khususnya Bekasi Timur ya. Saya banyak banget sih dari Bekasi Barat, Bekasi Selatan datang kemari karena di sini tempat berkumpulnya para wisatawan lokal ya. Di sini banyak orang sekedar jalan kaki keliling danau, atau ada yang main motor trail, ada yang belajar mobil. Nah, ini masih area terbuka, jadi selain ada danau, di sekelilingnya itu masih ada tanah-tanah kosong yang mungkin nantinya akan dibangun perumahan oleh Grand Wisata, tapi masih kosong sehingga banyak dimanfaatkan oleh penduduk sekitar untuk melakukan kegiatan off-road. tempat berkumpulnya para hobis. Jadi di sekitar lokasi danau ini masih terdapat banyak yang setapak ya, buat para pecinta glacier off-road MTB. Ini sangat menyenangkan gue sekitar sini karena jalan setapaknya lumayan panjang mengelilingi danau. Kemudian di seberang danau masih ada pepohonan yang rimbun, kami menyelokinya ini Amazon Ciberem. Jadi begitu masuk kawasan hutan ini terasa seperti masuk kulkas, udara langsung terasa dingin karena di sini pohonannya masih rapat. Nah ini entah milik pemerintah atau Grand Wisata, tapi kami berharap dipertahankan ya hutan ini karena ini menjadi produsen oksigen yang lumayan untuk penduduk Ciberem dan sekitarnya. Nah kemudian kalau kita sudah puas main di seputaran Danau Ciberem, kita dapat keluar menyusuri jalur off-road berupa jalan setapak atau makadam di sekitar Danau Ciberem yang ke arah Cijengkol atau Telajong. Itu masih banyak area-area terbuka berupa tanah yang belum dibeton ya, para pemburu jalan setapak atau para penggemar MTB mountain bike. Nah ini seperti tampak, ini mungkin jalan makadam lama ya, karena sudah tertutup tanah merah. Di kanan kirinya itu masih banyak tumbuhan atau kebun petani ya, lumayan hijau, lumayan menyejukkan mata. Jadi untuk kegiatan refreshing, healing sebentar dekat dari rumah ini sangat cocok sekali ya. Begitu masuk kawasan ini langsung pikiran nyes, langsung adem, dan hawa segar pun terasa, aroma rumputan masih kecium. Cuman lebih baik sih memang jangan sendirian ya. Kali ini saya sendirian juga agak-agak ngeri sedap juga. Bagaimanapun juga ya masih takut lah, misalnya nemu ular atau apa. Tapi alhamdulillah sepeda saya dilengkapi dengan bunyi bel, sehingga kalau saya melewati setapak yang saya kira-kira khawatir ada binatang ular atau apa, saya bunyikan bel itu dengan harapan binatang itu menjauh dan saya bisa aman melewatinya. Nah, ini saya setelah puas main di seputaran danau, saya keliling-keliling ke lokasi perkampungan di sekitar danau ya, ngacak aja sambil nyari-nyari jalan setapak. Kemudian nanti kalau ketemu ya dijahit istilahnya, dibikin loop, dibikin jalur agar bisa dinikmati bersama teman-teman sambil menikmati teduhnya pohonan. Saya menyusuri jalan yang
sekarang sudah banyak di beton ya, alhamdulillah, sehingga penduduk setempat bisa lebih mobile untuk kegiatan sehari-harinya. Si adek. Kita sepeda gunung sih senangnya jalan setapak, tapi ya gimana ya, itu kan untuk kepentingan umum ya. Kalau jalan setapak itu kalau hujan itu susah sekali, kondisi tanah merah seperti ini. Itu pun kalau sepeda juga nanti sering kepater kalau lewat tanah seperti ini. Nah ini seperti tampak di gambar tuh, itu dulunya sawah tempat. Di situ ada pematang sawah yang sering dilewati oleh komunitas Roger Bagen ya. Pematang sawah yang meliuk-liuk dan bagus untuk foto-foto. Tadi seperti tampak sekarang itu sudah mulai berdiri bangunan perumahan. Ya bagaimana pun juga ya, saling tarik menarik kepentingan. Yang perlu rumah ya perlu rumah, yang perlu bermain sepeda perlu jalan setapak. Ya kita lihat saja, nikmati saja yang sekarang yang ada. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Nah ini nih, ini jalan menuju pulang. Menuju pulang itu masih ada nih rimbunan pohon, masih ada jalan setapak. Selama masih ada ya saya sering manfaatkan, karena lambat laun nanti suatu saat ini akan berubah menjadi jalan beton atau bangunan. Ya selama umur masih ada, badan masih sehat, dan kebetulan saya suka dengan suasana alam, jadi saya sering menyusuri jalan-jalan seperti ini. Nah ini jalan setapak menuju kembali ke kawasan Cigadangnya di sisi barat. Tadi saya ke OSS di timur, nah ini di sisi barat. Di sini terdapat area tanah merah kosong yang biasa dipakai oleh pecinta hobi off-road dan motocross. Nah, di sini ada semacam sirkuit untuk latihan para pegiat motocross ya. Ya alhamdulillah sekitar jam 10 saya sudah nyampe rumah lagi, sudah disambut si butik ya. Masih ada waktu untuk bersih-bersih, untuk istirahat, mandi, dan untuk sholat Jumat. Demikian cerita hari ini.